أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua nikmat-nikmatnya yang telah kita rasakan, yang telah kita syukuri ataupun yang mungkin masih kita kufuri. Kita puji Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat-nikmatnya tadi. Untuk sebuah nikmat yang sudah kita rasakan, yang mungkin sedang kita rasakan, dan untuk nikmat yang masih Allah janjikan. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti, dan semoga kita dikumpulkan bersama beliau di Jannatul Firdaus. Allahumma amin. Jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang mulia ini, dengan memohon inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan bersama-sama mengkaji sebuah tema yang kami rasa sangat penting, dan memang dia sangat penting, di mana masalah ini adalah sebuah permasalahan yang kurang mendapatkan perhatian oleh manusia. Kita ketahui bahwasanya hidup ini Allah ciptakan berpasang-pasangan. Tidak terkecuali apa yang ada pada manusia. Kita mengenal istilah lahir, ada lawannya, pasangannya adalah batin. Ada istilah jasmani, ada rohani. Namun untuk semua hal tadi, kebanyakan di antara manusia lebih tertarik, lebih suka, lebih fokus kepada permasalahan yang lahir atau jasmani. Semuanya ini mayoritas. Karena demikianlah apa yang sudah Allah kabarkan terkait hamba-hambanya. Wa tuhibbunal ajilah, karena menyukai, menyenangi perkara-perkara yang ajilah, yang segera, yang tunai, yang nampak. Wa tadharunal akhirah, kemudian kalian menyampingkan, meninggalkan perkara akhirat atau perkara gaib yang tidak nampak. Ini terbukti ya, kita ketika mendapati pakaian kita terkena noda atau robek, maka kita langsung perhatian. Bahkan sebelum membelinya pun kita telah memilih dulu warnanya, modelnya, dan sebagainya. Itu semuanya untuk lahiriah kita, supaya nampak indah.
Walhamdulillah kalau itu lahir dari hati yang bersih. Dia memilih, dia merawat, dan semuanya itu didasari karena iman, dorongan hatinya bahwasanya ini demi keindahan, karena keindahan disukai Allah. Kalau itu motivasinya, berarti itu indah, itu baik. Dan dari situ pun kita juga tahu ternyata yang dinilai Allah adalah hatinya, niatnya. Ketika kita berpakaian rapi, memilih kendaraan yang bagus, hunian yang nyaman, yang asri, kalau semuanya itu didasari oleh iman, maka akan berbuah pahala. Dan di situ pun kita mengambil pelajaran bahwasanya hatilah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita perlu mengkaji permasalahan-permasalahan hati. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala atau syariat ini mendudukkan hati untuk masalah iman atau di dalam agama ini. Seberapa urgent hati itu di sisi Allah atau di sisi syariat kita, sehingga kita bisa bersikap. Jangan sampai kita tidak berbuat adil. Bahwasanya jasmani dan rohani semuanya butuh asupan. Jasmani kita rawat dengan asupan makanan-makanan yang bergizi, yang halal dan thayyibah. Kemudian kita jauhi dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan sakit, mendatangkan madarat, cedera dan sebagainya. Dan kita pun juga mengambil wasilah olahraga untuk sehat. Semuanya itu kita lakukan, dan semoga itu juga kita lakukan untuk batin kita atau rohani kita. Jangan sampai terjadi ketimpangan, kita mendominasi di masalah jasmani atau lahiriah, kemudian rohani kita lupakan. Dia kering, keronta, dan bisa mati akhirnya. Karena hati itu hidup, dia juga butuh asupan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati itu bisa tenang, bisa merasakan ketenangan, kedamaian, dia bisa sehat. Itulah asupan-asupan rohani kita. Sebagaimana kita merasakan nikmat dan berdampak pada tubuh kita ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, sehingga kita bisa beraktivitas, istirahat nyaman, bekerja pun giat. Kenapa? Karena efek tubuh yang sehat. Maka hati yang sehat itu akan mengantarkan hambanya kepada amaliyah-amaliyah lain, yang semua amaliyah kebaikan itu muaranya dalam hati. Iman pertama kali ditanamkan di dalam hati. Dia turun pertama kali, medianya atau tempatnya adalah hati. Oleh karena itu ini penting sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebelum mengutus Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah menjadi seorang nabi, apa yang disiapkan oleh Allah? Allah cuci hatinya, Allah bersihkan hatinya, karena setelah itu dia akan menjadi rasul. Untuk menjadi orang baik, maka perlu hati yang baik. Nah, kita harus mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh hati dan apa saja yang bisa melukai atau membuat hati itu sakit atau bahkan mati. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam kesempatan beberapa menit ke depan ada beberapa hal yang kami sampaikan, yang kami kutip dari firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian perkataan para sahabat dan juga perkataan para salafus saleh yang kita ambil ilmunya. Bagaimana syariat menempatkan hati ini? Kita perlu mengetahui sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang utama, yaitu ahamiyatu hifdzul qalbi, pentingnya menjaga hati. Maka kita perlu mengetahui kedudukan hati ini dalam kacamata syariat atau syari' Allah, Rasul, para sahabat dan juga para
orang-orang soleh. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179, Al-A'raf 179, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menghabarkan kondisi hari kiamat atau menggambarkan salah satu keadaan hari kiamat. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Allah berfirman, dan sungguh kami telah penuhi bagi neraka jahanam tersebut katsiran minan nas atau katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Kemudian Allah melanjutkan, walahum qulubun la yafqahuna biha. Allah menghabarkan bahwasanya Allah memastikan dan sungguh benar-benar kami telah memenuhi neraka jahanam tersebut nanti dengan banyak dari kalangan jin dan manusia. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, dan ini mengindikasikan sebab mereka kenapa bisa menjadi penghuni neraka. Walahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi hatinya tidak dipakai untuk memahami firman-firman Allah, untuk memahami hakikat kehidupan dunia ini, tidak dipakai untuk merenungi hikmah-hikmah penciptaan Allah. Walahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka juga punya penglihatan, tapi tidak digunakan penglihatan tersebut untuk melihat kebesaran tanda-tanda Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka juga memiliki pendengaran tapi tidak digunakan pendengaran tersebut ya, untuk mendengarkan nasihat-nasihat, untuk mendengarkan perintah-perintah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tiga hal yang menyebabkan manusia menjadi mayoritas penghuni neraka, yang nomor satu Allah menyebutkan walahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak dipakai hati tersebut untuk memahami. Berarti hati memiliki kedudukan yang utama. Dia memiliki posisi yang vital di dalam menentukan apakah manusia tersebut menjadi ahlul jannah atau ahlun nar, atau penduduk neraka. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Allah mempertegas, mereka itu laksana binatang, bal hum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Manusia yang ketika tidak menggunakan hatinya, tidak menggunakan pendengarannya, tidak menggunakan penglihatannya untuk mencerna, untuk mentadaburi firman-firman Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih parah. Gambaran binatang ternak, makan tidur, buang kotoran, berhubungan badan seperti itu saja rutinitasnya setiap hari. Manusia tidak seperti itu. Dia punya kehidupan yang nantinya harus mempertanggungjawabkan seluruh nikmat yang Allah berikan. Ulaika humul ghafilun. Dan manusia yang seperti ini, mereka lah manusia yang lalai. Hakikat orang yang lalai yang seperti ini, itu lalai mempersiapkan kehidupan akhiratnya. Ini yang pertama, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala syariat menempatkan hati. Maksudnya hati adalah modal utama. Dia memiliki kedudukan yang sangat vital di dalam menentukan apakah dia ahlun nar atau ahlul jannah. Kemudian di dalam firman-Nya yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tuhzini yauma yub'atsun."
Ya Allah, mengisahkan tentang Nabi Ibrahim, ya Allah jangan hinakan aku pada hari manusia dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan juga kerabat atau anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali manusia yang datang dengan membawa hati yang salim, hati yang bersih. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menempatkan hati, bahwasanya yang mengantarkan manusia ke surga ketika sudah tidak lagi bermanfaat harta, tidak lagi bermanfaat anak, kecuali yang membawa hati yang salim ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Harta, kedudukan, anak, semuanya tidak bermanfaat pada hari itu, kecuali kalau orang itu hatinya baik. Maka hartanya, anaknya yang dididik, yang diasuh, hartanya yang dia kelola dengan dasar hati yang salim, itulah yang nanti bermanfaat. Jadi kuncinya di hati. Seberapa besar apapun yang kita keluarkan, tapi kalau tidak didasari dengan hati yang bersih, maka dia percuma. Ini yang kedua. Illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang selamat. Nah, berikutnya kita akan mengetahui hati yang selamat itu seperti apa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayun nasi afdal ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama? Manusia yang paling utama, yang paling mulia, tentunya di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Karena apa yang dilihat manusia itu tidak sama dengan apa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin manusia melihat, oh hamba ini tawadhu, hamba ini dermawan, hamba ini nasih, pemberi nasihat, hamba ini alim. Itu penglihatan manusia, itu penilaian manusia, dan penilaian Allah tidak akan pernah luput dan tidak akan pernah cacat. Karena Allah yang mengetahui apa isi hati kita. Qala kullu mahmumil qalbi saduqul lisan. Orang yang paling afdal adalah orang yang mahmumul qalbi. Nanti disebutkan. Wa saduqul lisan. Saduqul lisan, jujur lisannya, tidak pernah bohong. Perkataannya saduq, jujur. Qalu saduqul lisani na'rif. Para sahabat kemudian mengatakan, adapun saduqul lisan kami telah paham ya Rasulullah, kami tahu. Fama mahmumul qalbi. Kalau begitu apa itu mahmumul qalbi? Rasulullah mengatakan, qala huwan naqiyut taqiyyu. Mahmumul qalbi itu adalah hati yang jernih, bersih dan bertakwa. La isma alaih, tidak ada dosa di hati tersebut. Wala baghiyun, tidak pula ada sikap melampaui batas, keinginan yang macam-macam dalam hatinya. Tuluul amal, banyak angan-angan, rencananya banyak. Tidak apa-apa kalau rencananya itu adalah untuk masa depan akhirat, ya, dia mempersiapkan demikian. Hati yang tidak diisi dengan baghiyun, yaitu sifat-sifat yang melampaui batas, yang isinya duniawi semua. Wala ghilun, tidak pula hati yang ada kedengkian di dalamnya. Wala hasadun, dan tidak pula rasa hasad, iri. Tidak ada. Itu namanya adalah mahmumul qalbi, qalbun salim, hati yang selamat, bersih dari dosa, bersih dari kecemburuan sosial, bersih dari hasad dan dari penyakit-penyakit hati yang lainnya.
Nah, inilah yang ketiga, bahwasanya syariat mendudukkan hati itu sebagai tanda kemuliaan atau keutamaan seorang hamba. Bahkan dia adalah semulia-mulianya hamba, yaitu mereka yang dua tadi, mahmumul qalbi wa saduqul lisan. Jamaah rahimani wa selanjutnya, sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu mengatakan, ini juga menunjukkan bagaimana syariat menempatkan, atau kita tahu bagaimana hati itu penting untuk dijaga karena sifatnya. Disebutkan di sini beliau mengatakan innama sumiyal qalbu min taqallubihi. Sesungguhnya hati itu disebut dengan al-qalbu, ini bahasa Arab, min taqallubihi, karena seringnya dia berbolak-balik. Karena qalbun itu dari kata qaf lam ba, qalaba, itu artinya terbalik. Maqlub artinya dibalik. Nah, hati itu diberi nama qalb. Dalam bahasa Arab itu sering memberikan nama anggota tubuh atau apapun itu karena ada keterkaitan dengan bahasanya. Qalbun, hati, disebut qalb karena tadi secara bahasa qalaba itu artinya berbolak-balik. Kemudian beliau melanjutkan, ala wa innal qalba mislu rasyidin mu'allaqatin bi syajaratin fi fada'il ardi. Ketahuilah sesungguhnya hati itu seperti daun atau bulu yang tergantung di sebuah pohon di tanah yang lapang. Tafi'uha rih, yang dia diterpa oleh angin, dhahran libatin, yang mana kalau kita melihat bulu digantung dan kena angin, apa yang terjadi? Muter dia. Nah, inilah para sahabat radhiyallahu an menggambarkan kondisi hati bisa bolak-balik. Yang awalnya semangat turun, awalnya senang benci, awalnya gembira kemudian sedih, seperti itu. Kan kita tidak berada pada satu kondisi yang sama. Tadi pagi senang ya, main bola, senang. Siangnya ternyata bisa sedih karena cedera atau kalah timnya. Ini contoh. Awalnya semangat berusaha, berangkat kerja semangat, dengan semangat yang menggebu-gebu, dengan optimisme yang tinggi. Kemudian di tengah jalan Allah kehendaki yang lain, pulang sudah kondisinya hati berbeda. Demikianlah kita mengalami kehidupan seperti itu, dan hati itu seperti itu. Oleh karena itu penting sekali untuk menjaga hati, karena sifat hati yang seperti itu, supaya kita selalu berada pada sikap yang benar. Ketika hati itu mengalami masa seperti kesedihan, maka apa yang harus kita lakukan? Ketika dia senang, apa yang harus kita lakukan? Kalau tidak punya ilmu tentang manajemen hati tersebut, maka kita akan salah arah atau salah sikap. Itu yang akan terjadi. Nah, kemudian yang berikutnya yang mempertegas bagaimana syariat ini menempatkan hati di dalam agama ini. Berkata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, afdalun nasi man salaka tariqan nabi sallallahu alaihi wasallam wa khawas ashabihi fil iktisadi fil ibadatil badaniyah wal ijtihadi fil ahwalil qalbiyah. Coba kita renungkan. Ini perkataan ulama. Dia berkata dengan ilmu, bukan asal keluar. Ini setelah beliau mengkaji, mentadabburi hadis-hadis, firman-firman Allah. Beliau mengatakan afdalun nas, manusia yang paling afdal itu seperti apa? Yaitu mereka yang menempuh
thariqah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan thariqah para sahabat fil iktisadi fil ibadah, yakni mereka menempuh thariqahnya Rasulullah dan para sahabat berupa sederhana di dalam ibadah badaniyah dan bersungguh-sungguh di dalam ibadah qalbiyah. Jadi demikianlah para salafus saleh kita dulu. Banyak disebutkan. Salah satu contoh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan bagaimana para sahabat itu sebenarnya tidak banyak beribadah yang wah itu. Mereka ketika beribadah fil iktisad, sederhana, wajibnya dikerjakan, sunnahnya dikerjakan, tapi tidak berlebihan. Tapi dalam masalah hati mereka bersungguh-sungguh, bermujahadah, bagaimana tidak ada kedengkian dalam hatinya, bagaimana memiliki rasa maaf yang besar, bagaimana memiliki rasa uzur yang besar untuk sahabat-sahabatnya, untuk saudara-saudara muslimnya. Bagaimana mereka bisa sabar, bisa syukur, bisa khusyuk, bisa takut. Itu yang selalu mereka pentingkan. Rasulullah SAW mengatakan, la tasubu ashabi, jangan kalian celah sahabatku. Fa wallahi, maka demi Allah, walau anfaqta misla Uhudin zahaban, seandainya kalian berinfak semisal gunung Uhud berupa emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, infak kalian itu tidak akan menyamai infak sahabat yang hanya satu mud, wala nasifah, tidak pula separuhnya. Tidak perlu banyak, tapi kalau hatinya baik, kuantitas tadi tidak ada apa-apanya. Tapi kalau hatinya baik, kuantitasnya juga banyak, masya Allah. Pasti sahabat Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ya, itu menggambarkan para sahabat itu meskipun cuma satu mud dan kita infak satu gunung Uhud emas, tidak akan pernah menyamai pahala mereka. Mereka sederhana, tapi hatinya itu yang mengantarkan mereka pada derajat yang tinggi. Jamaah rahimani wa rahmatullah. Itulah nasihat dari Allah, Rasulnya, sahabat dan para alim tentang bagaimana seharusnya seorang mukmin menempatkan hati di dalam agama. Dia harus punya prioritas, dia harus punya waktu, kesempatan khusus untuk merawat hatinya ini, menghidupkan hatinya, menjaga hatinya, memberikan asupan untuk hatinya sebagaimana dia memberi asupan untuk jasadnya. Kita setiap hari makan, setiap hari minum, hati kita juga demikian. Beri dia makan minum dengan zikir yang berkualitas. Zikir sambil tidur, itu gak kualitas. Zikir yang benar-benar mengantarkan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah banyaknya, tapi khusyuknya, nyantolnya itu. Ketika zikir sambil tidur, ngantuk, ya tidak khusyuk namanya. Tidak dapat apa-apa nanti itu hatinya. Yang dibutuhkan hati itu betul-betul hidup, dia bahasa Jawanya urup, ya, nyala, kerasakan, meresap zikir tersebut. Ketika dia mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, dia puji Allah, dia sucikan Allah, dan itu dia rasakan dalam hatinya. Maka demi Allah itu akan besar di sisi Allah pahalanya. Dan itu akan mempengaruhi anggota badan. Anggota badan yang lainnya itu akan mengikuti perubahan yang ada di dalam hati seorang hamba tersebut. Jamaah rahimani Allah. Itu tadi sebagai pengantar, dan di pembahasan berikutnya kita akan mengetahui ahamiyatu hifdzul qalbi, pentingnya menjaga hati. Salah satunya sudah terwakilkan di mukadimah tadi, bahwasanya kenapa kita perlu menjaga hati? Karena hati itu adalah alat untuk kita memahami serta mentadaburi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari hati itulah
kita bisa mencerna mana yang baik, mana yang buruk. Karena di hati itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan hidayah, turunkan keimanan. Nah, dan yang berikutnya adalah al-qalbu madaru fis salahi wal fasad. Sesungguhnya di hati itulah kebaikan dan kebenaran itu bermuara atau berasal. Jadi hati ini adalah sumber kebaikan dan juga sumber keburukan. Dia yang menggerakkan anggota tubuh manusia ini untuk berbuat baik atau berbuat buruk. Ketika seseorang marah kemudian mengeluarkan kata kotor, itu karena memang dia tidak bisa mengontrol hatinya, dan itulah yang ada dalam hatinya diungkapkan. Ketika orang berbuat baik, bertutur kata yang lembut dan sebagainya, itu juga berawal dari hatinya. Dia disuruh oleh hatinya. Yang mendasari poin kita ini yang pertama, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pernah mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, dan hadis yang panjang ini di akhir-akhirnya ya. Hadisnya tentang halal dan haram. Innal halala haramun, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahu umur mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas, dan seterusnya. Kemudian ditutup dengan hadis ini. Rasul mengatakan, ala wa innal fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam hati itu ada segumpal daging. Idza saluhat, jika dia baik, saluhal jasadu kulluh, maka seluruh jasad itu akan ikut baik. Wa idza fasadat, dan jika dia rusak, maka yang lainnya pun akan ikut rusak. Ketahuilah dia adalah hati. Berarti kita tidak perlu capek-capek memperbaiki casing atau lahir ketika batin kita masih rusak. Tapi ketika kita fokus memperbaiki batin kita, otomatis lahirnya ikut. Orang munafikun lahirnya Islam tapi hatinya kufur. Dak manfaat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Jadi harusnya kita prioritas memperbaiki hati. Hati ini diperbaiki, pasti otomatis lahirnya mengikuti. Itu pasti. Ini dalilnya. Karena Rasulullah mengatakan, idza saluhat, jika segumpal tadi itu baik, saluhal jasadu kullu, maka yang lainnya ikut baik. Tutur katanya baik, penglihatannya baik, pendengarannya baik, pergaulannya baik, karena hatinya sudah baik. Tapi ada orang yang bisa berbuat baik, tutur katanya baik, pendengarannya baik, pergaulannya baik, tapi tendensinya bukan dari hati yang baik. Allah nggak lihat tuh, Allah nggak nilai. Berarti mana yang harus kita prioritaskan untuk kita tata, kita perbaiki, kita ilmui? Kita bisa menjawab sendiri. Hati itu yang harus kita perbaiki. Berkenaan dengan hadis ini, Al-Hafidh Al-Imam Zainuddin Abdul Faraj Abdurrahman Ibnu Shihabuddin yang masyhur dengan Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, sarah dari kitab Arba'in yang 42 hadis, kemudian beliau tambahkan 8 hadis sehingga menjadi 50 hadis, dan beliau beri judul kitab tersebut dengan Jami'ul Ulumi wal Hikam. Jadi kumpulan ilmu dan hikmah-hikmah. Sebuah kitab yang bagus sekali. Beliau mengatakan, menjelaskan tentang hadis itu, fihi isyaratun, di dalam hadis ini terisyarat atau ada isyarat ila anna salaha harakatil abdi bijawarihi wa tsinabihi lil muharramat wa ittiqaihi lisyubuhat bihasbi salahi harakati qalbi. Beliau mengatakan dalam hadis ini ada isyarat bahwasanya baiknya perbuatan hamba yang bersifat lahiriah ini berupa ketaatan,
kesungguhan dia dalam menjauhi maksiat, keteguhan dia di dalam menjauhi syubhat, itu sebanding dengan baiknya hati tersebut. Ya, ini Ibnu Rajab mengatakan bahwasanya hadis ini memberikan pemahaman bahwasanya kebaikan lahiriah itu tergantung kebaikan batin. Oleh karena itu kita harus prioritas untuk memperbaiki hati, yaitu iman kita. Ya, karena sifat-sifat buruk itu semuanya dari hati. Hasad, dengki, ghibah, namimah, itu semuanya muncul dari hati. Tidak ada. Sifat baik pun juga gitu. Syukur, sabar, khusyuk, ikhlas, apalagi husnuzon, tawadu, qanaah, semuanya dari hati. Lantas kalau itu tidak kita siapkan, maka sulit kita untuk mencapai derajat tersebut. Nah, kemudian selanjutnya pentingnya kita menjaga hati, karena annal qalba makanul imani wat taqwa, karena di dalam hati itulah tempat keimanan dan ketakwaan itu bermuara. Allah Ta'ala, Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna, orang-orang Badui mengatakan kami telah beriman. Qalatil a'rabu amanna, kami beriman. Qul, katakan, lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakan saja kami telah berserah diri. Aslamna itu artinya berserah diri. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena belum masuk keimanan tersebut di hati kalian. Nah, berarti di sini hati itulah tempat masuknya iman. Jadi kita harus menyiapkan, membersihkan hati tersebut supaya iman yang masuk itu ya, bisa bersarang dengan baik, kemudian bisa tumbuh. Karena iman itu ibarat sebuah benih. Ya, ketika pertama kali kita mempersaksikan asyhadu an la ilaha illallah, ketika orang baru masuk Islam contohnya, itu adalah benih keimanan pertama kali yang masuk di dalam hatinya. Itu keyakinan bahwasanya dia punya Rabb Allah, dan dia meyakini bahwa Muhammad itu utusan Allah, dan itu tempatnya di hati. Nah, setelah itu dia harus melapangkan hatinya, membersihkan dari noda-noda dan kotoran, sehingga iman itu bisa tumbuh dengan baik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah, ini firman Allah Subhanahu wa taala ini sebelumnya Allah mengkisahkan atau mengkhabarkan tentang syiar syiar haji, ya, kurban. Kemudian Allah mengatakan zalik, demikianlah barang siapa yang mengagungkan syariat-syariat Allah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya itu semuanya berasal dari ketakwaan yang ada di dalam hati. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketika Rasul mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa, takwa itu dari sini. Dari sini takwa itu, bukan di sini. Oleh karena itu nanti kalau ada orang yang mengatakan, ini dalam syarah kitab Arba'in Syekh Utsaimin mengatakan, jadi kalau ada orang diperintah ketaatan gitu ya, yang penting hati nih gitu kan. Biasanya gitu. Ada orang mengatakan takwakan di sini. Perkataan ini benar apa salah? Benar. Tapi dia menginginkan dengan perkataan tersebut batil, yaitu supaya tidak dinasihati, supaya nggak usah diperintah-perintah. Takwa itu di sini. Iman, sepenting hati ini ampi. Nah, antum kalau dijawab seperti itu bagaimana? Atau saya usahakan sahlun, mudah. Kan Rasul juga mengatakan, idza saluhat saluhal jasadu kullu. Jika dia baik, harusnya yang lahir juga baik. Lahirmu jelek gini enggak sholat kan jelek. Misuan itu kan juga jelek. Nonton yang haram itu kan jelek. Kok bisa takwanya di sini? Kalau sini baik udah otomatis nih hadisnya. Antum kan tadi ngutip hadis. Takwa hauna itu hadis
Yang ini juga hadis. Tidak berbenturan. Taqwa hahuna. Taqwa itu dari sini, tapi dia keluar. Itu otomatis. Idza saluhat, itu jawab syarat. Jika dia baik, maka pasti yang lahir juga ikut baik. Makanya sebenarnya seperti yang kami sampaikan tadi, bahwasanya apabila kita memprioritaskan memperbaiki, itu perbaiki apa? Batinnya. Sebagaimana yang katakan oleh Ibnu Rajab tadi, sesungguhnya manusia yang paling utama adalah manusia yang menempuh thariqah para nabi dan para sahabat. Yang mana mereka para nabi dan para sahabat ini, mereka itu sederhana di dalam ibadah badaniyah lahirnya, tetapi mereka bersungguh-sungguh di dalam ibadah batinnya. Mereka bagaimana menghadirkan khusyuk, bagaimana memunculkan rasa syukur yang besar, qanaah, kemudian sabar, husnudzon, isar, sifat-sifat yang baik itu mereka usahakan, mereka bersungguh-sungguh di dalam ahwalil qalbiyah, di dalam urusan hati. Nah, kita azan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan sisanya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa qudwatina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah rahimani wa rahimakumullah.
Kemudian di antara urgensi menjaga hati yang berikutnya adalah karena hati yang baik, hati yang selamat itu akan menjadikan amalan yang kecil menjadi besar. Bahwa dengan hati itulah amalan manusia itu bisa menjadi bertingkat-tingkat sesuai dengan kondisi hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat ke-10 ketika mengisahkan tentang para sahabat yang beramal, yang mana para sahabat ini ada yang mereka beramal atau melakukan infak sedekah sebelum Fathul Mekah, dan ada yang berinfak setelah Fathul Mekah, atau dia baru Islam setelah Fathul Mekah. Kemudian terjadi perselisihan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal." Tidak sama di antara kalian manusia yang berinfak sebelum Fathul Mekah dan sebelum peperangan tersebut. Ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh derajat yang lebih tinggi daripada orang yang berinfak min ba'du wa qatalu, yang berinfak setelah Fathul Mekah. Wa kullu wa'adallahu al-husna, dan masing-masing Allah sediakan kebaikan. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui, Maha teliti terhadap apa yang dia lakukan atau yang terhadap kalian lakukan. Nah, dari ayat ini kita mengetahui bahasanya ada perbedaan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang beriman di awal-awal, sabiqun al-awwalun, dengan mereka yang beriman setelah Fathul Mekah, itu sudah berbeda. Padahal mereka masanya sama, di masa para sahabat. Itu sudah berbeda, dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang duluan masuk dan siapa yang belakangan. Karena yang duluan masuk ini ketika Islam masih diremehkan, Islam belum ada pemeluknya. Yang memeluk Islam hanyalah orang-orang yang rendah, dipandang sebelah mata, bahkan dianggap sebagai pengganggu. Namun mereka yang sudah masuk setelah Fathul Mekah, itu ada unsur takut ketika masuk Islamnya, karena Islam sudah besar. Berbeda mereka yang sudah masuk Islam ketika Islam itu lemah, tertindas. Itu betul-betul murni karena keimanannya. Apalagi dengan zaman kita 1442 setelah Hijriah, tidak ada apa-apanya kita dengan para sahabat. Oleh karena itu kita hanya punya satu kesempatan, yaitu kita mengikuti mereka dengan baik. Apa yang mereka senangi harusnya juga kita senangi. Apa yang mereka prioritaskan di dalam hidup itu juga harusnya menjadi cerminan buat kita hidup. Karena model yang ketiga inilah kesempatan kita untuk bisa menjadikan ridha Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu an. Itu syaratnya orang yang mendapatkan ridha Allah itu dua sudah berlalu dan tinggal satu. Dua kesempatan sudah tertutup bagi kita, muhajirin wal ansor. Ini sudah dikafling oleh mereka, itu hak mereka. Allah muliakan mereka, muhajirin dan ansor. Allah ridho sudah, namanya ridho itu. Ngapain saja sudah dibiarin. Bahkan Sahibul Badr, salah satu sahabat yang ikut perang Badr, pernah membocorkan rahasia Rasulullah ketika hendak Fathul Mekah. Sahabat Umar hendak memenggal lehernya, tapi Rasul mengatakan, tinggalkan dia Umar, karena Allah sudah membiarkan dia. Allah sudah ridho. Sesungguhnya Allah sudah mengatakan pelaku perang Badr dan yang melakukan perjanjian Hudaybiyah, berbuatlah sesukamu dan aku tidak peduli. Sudah dibebaskan Allah. Dan tidak ada di antara mereka yang kufur. Allah sudah jamin hatinya.
Dan para sahabat memberikan uzur, kenapa orang ini harus membocorkan rahasia tersebut? Karena dia punya family yang di Mekah, takut kalau nanti terbunuh. Jadi menginformasikan saja, hati-hati ini Rasulullah mau Fatu Mekah, bukan dalam rangka membocorkan, tidak. Allah jamin mereka. Nah, tinggal satu kesempatan itu, yaitu kita menjadi pengikut para sahabat. Nah, kita harus mengikuti mereka dari sikap-sikap yang baik tentunya. Itu yang harus kita contoh. Semua hal-hal yang mendatangkan ridha Allah yang dilakukan oleh para sahabat harusnya kita amalkan. Kemudian di antara bukti bahwasanya bertingkatnya pahala itu tergantung hati adalah seperti yang tadi kami sampaikan. Ketika Rasulullah melarang sahabat junior menjelek-jelekkan sahabat senior. La tasubbu ashabi, padahal yang pertama kali Rasulullah mengatakan itu juga sahabatnya sebenarnya. Tapi karena sahabat yang dinasihati Rasulullah ini adalah sahabat yang baru masuk Islam, sedangkan yang dihina itu sahabat yang sudah lama. La tasubbu ashabi, jangan kamu celah sahabatku, sahabat-sahabatku. Lau anfaqta misla Uhud dhahaban tadi, seandainya kamu berinfak dengan semisal gunung Uhud berupa emas, ma balagha mudda ahadim wala nasifah, tidak akan sampai satu mud mereka atau setengahnya. Jadi kalau mungkin bahasa Sidoarjonya wis ndak usah kemelindi gitu. Apa sih yang sumbangsihmu untuk Islam? Mereka sudah memberikan harta bahkan nyawanya di awal-awal Islam. Mereka yang memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW ketika semua manusia menjauh takut. Jadi nggak ada apa-apanya kita, apalagi kita, masya Allah. Apa sumbangsih kita untuk Islam? Bahkan yang ada Islam itu memberikan kepada kita pemberian yang banyak. Dengan Islam kita tahu halal haram. Dengan Islam kita tahu bagaimana harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu termasuk akidah ahli sunnah, tidak boleh kita berbicara kecuali kebaikan untuk para sahabat. Tidak boleh. Iman mereka tidak bisa diukur dengan iman kita. Bahkan imannya Abu Bakar itu radhiyallahu anhu, satu imannya Abu Bakar itu mengalahkan imannya penduduk bumi semuanya kecuali para nabi. Sebesar itu, setinggi itu. Padahal mungkin kalau pikir berapa sih infaknya para sahabat dulu, termasuk sahabat-sahabat yang mungkin miskin, kalah dengan infak kita mungkin. Bahkan alim mereka Ibnu Abbas, berapa sih karangannya Ibnu Abbas, kalah dengan ulama-ulama setelahnya punya kitab berjilid-jilid. Tapi tidak ada seujung kukunya ulama setelahnya itu, tidak akan pernah menyamai mereka. Itu sudah keridhaan Allah untuk mereka, tidak bisa dibandingkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terakhir kami bacakan sebuah asar dari Bakr bin Abdullah. Ini ada orang ulama bernama Bakr ibni Abdullah Al-Muzani. Beliau mengatakan, Inna Abu Bakrin, sesungguhnya Abu Bakar, lam yafdulin nasa bi annahu kana aktsarahum salatan wala siyaman. Ketahuilah sesungguhnya Abu Bakar itu mengungguli manusia sejagat raya ini bukan karena beliau itu banyak salatnya dan juga banyak puasanya, apalagi sedekahnya. Innama fadalahum bi syai'in kana fi qalbihi. Sesungguhnya beliau itu mengungguli mayoritas manusia dikarenakan apa yang ada di dalam hatinya. As-siddiq, imannya tidak bisa diragukan. Ketika manusia meragukan, dia yang pertama kali membenarkan. Tidak bisa digugat. Orang yang hatinya begitu kuat, Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan sifat terbesar yang diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq adalah sifat Allah, yaitu Ar-Rahmah. Dia memiliki rahmat yang luar biasa, Abu Bakar ini, sehingga dia menjadi sahabat yang paling mulia. Itu karena hatinya taqiyun, naqiyun, bertakwa, jernih, bersih. Nah,
Jamaah rahimani Allah, kesimpulannya dari sini kita bisa memahami atau kita berharap dengan firman Allah, hadis Nabi, perkataan sahabat, perkataan alim ulama tadi memberikan sebuah informasi atau pemahaman buat kita, untuk kita semuanya, bahwasanya para salafus soleh dulu sangat memprioritaskan masalah hati, ya, berupa bagaimana merawatnya, menjaganya, melindunginya, itu harus mendapatkan porsi. Baca Quran itu ditadaburi, bisa merasuk ke hati, karena dari hati itulah akan terpancar amalia-amalia. Jadi tutur kata kita, sikap kita, itu semuanya pasti didorong oleh hati. Kalau hati itu bersih, pasti ya akan melahirkan amaliah yang baik juga. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita al-hidayah dan taufik untuk bisa mempelajari, memahami, kemudian mengamalkan serta istiqomah dan ikhlas di dalam menjalankan apa yang menjadi ketentuan atau konsekuensi dari ilmu yang sudah kita pelajari. Dan semoga akhirnya mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang takwa. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya apa yang sekarang ada pada diri kita semuanya, maka nanti di sisi Allah lah yang akan menentukan apakah kita menjadi hamba yang bertakwa atau justru menjadi hamba-hamba yang durhaka. Dan itu semuanya diawali dari hati yang kita tata dan kita kelola dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Wa nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.